Selamat siang semuanya. Yang Pak, Halo semuanya, selamat datang di acara Responsi hari ini. Terima kasih sudah hadir. Pada kesempatan ini, saya Naura Sayiza dari B26 akan memberikan alur singkat dari acara kita hari ini. Pertama-tama, dosen akan menyampaikan materi, kemudian akan diikuti dengan sesi tanya jawab, dan akhir kita akan melaksanakan sesi pengisian absensi. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan Pak Dani Sondi untuk memulai presentasinya. Ya, selamat siang semuanya. Mungkin hari ini saya diminta untuk mengisi responsi kalkulus ya, yang walaupun ya sebenarnya mungkin nggak cocok ya saya ngisi di sini karena yang mengampu mata kuliah ini bukan saya ya. Jadi semester ini saya tidak mengampu mata kuliah kalkulus, tapi entah kenapa dari Himti eh, mengajukan saya untuk mengisi responsi ini. Oke, walaupun demikian ya, saya akan mencoba apa namanya menjelaskan beberapa hal mungkin yang penting ya untuk materi kalkulus dan dari panitia sudah pernah mengirim ke saya kisi-kisinya ya. Mungkin saya akan berangkat dari kisi-kisi aja ya. Oke, sebelumnya untuk host boleh saya share screen. Rainer, Rainer ya hostnya. Halo, sudah. Bentar, saya lihat dulu materi yang dikirimkan ke saya. Mana ya? Atau ada yang mau share screen tentang kisi-kisi nggak? Saya lupa posisi mana ya. Dari panitia ada yang sudah punya kisi-kisi. Oh, dan ini belum, di sini nggak ada whiteboardnya ya. Oke deh, kalau gitu saya bikin di PowerPoint dulu ya. Bentar, saya siapkan dulu. Ada yang bisa share untuk kisi-kisi? Sambil saya nyari nih chatnya. Siapa sih namanya? Panitia nih yang ngehubungin. Bisa chat lagi nggak ke saya? Ketemu. Oke, ini aja deh. Oke. Ya, nah jadi ini kisi-kisi yang disampaikan ke saya hasil mungkin ini dari dosennya ya. Jadi ada menghitung limit, kemudian kekontinuan, kemudian ada turunan, turunannya implisit dan garis singgung, aplikasi turunan seperti luas maksimum, oke. Terus turunan dengan aturan rantai, terus nilai ekstrim pada dua variabel. Oke, kita mulai dari ngitung limit dan kekontinuan. Ya. Oke. Nah,
Ya, pada dasarnya ketika kita punya mau menghitung limit, ini saya kasih judul dulu, limit dan kontinu. Oke ya. Nah, kita ngitung limit sebenarnya ya ada beberapa teknik ya, teori yang mungkin banyak sekali yang sudah disampaikan di perkuliahan. Ya. Tapi pada intinya kita punya beberapa teknik ya. Yang pertama, ketika dia tidak terjadi pembagian dengan nol, ya tidak terjadi pembagian dengan nol. Oke. Dan yang kedua, kalau terjadi pembagian dengan nol. Oke, kita bahas dulu yang pertama nih. Ketika tidak terjadi pembagian dengan nol. Nah, kondisi seperti ini, kamu tinggal lakukan substitusi saja. Jadi ketika tidak terjadi pembagian dengan nol, di sini lakukan substitusi. Ya, substitusi langsung. Misalkan, contoh ya, saya misalkan punya limit X menuju 3 untuk 3X kuadrat min 4X misalkan. Ya, atau ini dibuat rame, dibagi dengan X minus 2 misalkan ya. Nah, maka kondisi yang seperti ini kamu tinggal langsung lakukan substitusi gitu ya. Tapi ya kamu cek dulu nih di sini yang jadi inti kamu cek dulu di pembaginya. Pembaginya jadi nol nggak sih kalau kita substitusi langsung? Nah, kalau ternyata dia tidak nol, misalkan di sini kan kita punya X-nya menuju 3 ya. Berarti ini X-nya 3 dikurangi 1 kan. Berarti kan 1 ya. Berarti itu tidak terjadi pembagian dengan nol. Ya, maka kita bisa langsung gunakan metode substitusi. Ya, limitnya jadinya seperti ini. Jadi 3 kuadrat min 4 kali 3 gitu ya. Ini berarti 3 dikurangi 2. Ini berarti 9 kali 3 27 dikurangi dengan 12 dibagi dengan 1 ya. Jadinya berapa nih? 27 ini 15. Udah 15 per 1. Oke, jadi seperti itu kondisinya. Gimana kalau misalkan ternyata yang jadi nolnya itu adalah penyebutnya ya, bukan pembilang, tapi pembilang ya. Ini numerator ya, numerator itu pembilangnya dia ternyata nol, yang nggak ada masalah karena yang jadi yang jadi syarat itu kondisi atau teknik substitusi itu yang jadi syarat haruslah pembaginya nol, tidak nol ya, tidak terjadi pembagian dengan nol. Jadi kalaupun nol di numerator ya itu nggak ada masalah. Misalkan jadinya gini, limit X menuju 3, misalkan di sini X min 3 gitu ya, dibagi dengan X minus 2. Nah, kondisi yang kayak gini berarti kan kamu punya, kalau disubstitusi di sini 0 per 1 ya. Ya nggak apa-apa, ini lakukan dengan metode substitusi juga. Nanti hasilnya ini 0. Dengan sendirinya kamu akan dapat langsung ya. Ini hasilnya 0. Ini. Oke. Nah, berikutnya, gimana kalau ternyata kondisinya itu ada nolnya? Jadi kalau misalkan saya ganti halaman baru kayaknya. Ini terjadi pembagian dengan nol. Terjadi pembagian dengan nol. Misalkan ketika kita punya limit, nah ini ada beberapa cara nih kalau kayak gini. Ada caranya kamu bisa memfaktorkan, kalau memang itu bisa difaktorkan, atau cara L'Hopital. Ini bukan ya nulisnya. Kira-kira gini, coba dicek. Ya, aturan L'Hopital. Aturan L'Hopital nantinya kamu bisa turunkan bagian numerator dan bagian denominator secara bersamaan. Ya. Nah, kita lihat biasanya yang sering muncul, mungkin aturan L'Hopital saya lihat di kurikulumnya, kalau nggak salah itu belum dikasih ya. Atau udah ya? Aturan L'Hopital ada nggak sih di kurikulum?
Di kelas sudah pernah dikasih nggak sih aturan loop itu? Halo, ada yang respon? Sudah? Oh, udah juga ya. Ya udah, kalau udah nggak apa-apa. Berarti misalkan ya, tentu aja ini limit X menuju 3 misalkan ya. Berarti kondisinya, ini saya kerja mundur ya. Karena apa namanya, soalnya belum belum saya siapkan. Jadi kerja mundur aja dari sini. Jadi misalkan saya mulai dari sini, X minus 3 gitu ya. X minus 2 gitu ya. Oke, atau saya tulis dulu di sini nih. X minus 2 gitu ya. Ini X minus 3 gitu. Yang nantinya kamu akan dapat ke sana gitu. Maksudnya ya. Biar nggak bingung ya, saya tulis dari yang aslinya aja ya. Ini berarti kan saya punya X kuadrat. Ini kalau akar-akarnya di sini kan berarti X sama dengan 2, akarnya dengan X sama dengan 3 ya. Berarti ini kalau dijumlahkan sama dengan positif 5, berarti X kuadrat plus 5X. Kalau dikalikan adalah 6. Ditambah dengan 6 gitu ya. Kira-kira gini kan. Nah terus kalau di atas misalkan saya ingin yang akarnya 3 dengan 1 misalkan ya. Jadi saya punya X kuadrat plus 3X gitu ya. Plus apa? Oh sorry, ini 4X ya. Plus 4X plus 3 gitu ya. Atau ada yang negatif ya, kalau lebih canggih ya ada yang negatif sih di daerah sini. Ya mungkin kamu tinggal kasih aja di sini plus, berarti di sini ada min gitu ya. Atau saya coba di sini ya, praktekkan. Ya, saya ganti soal. Jadi yang bagian ini, bagian atasnya, ini hasilnya bakalan min 1 berarti nanti. Nah, atau ya kita lihat aja ya. Ini berarti X kuadrat min akarnya adalah minus 2 dan 3 ya. Akarnya adalah minus 2 dan 3. Berarti kalau di sini dijumlahkan adalah plus X ya. Plus X, kemudian di sini dikalikan min 6. Nah, kayak gini ya. Jadi kamu punya kondisi seperti ini. Nah, tapi kondisi ini, sorry, ini tidak, ini ya. Bentar. Ini kalau kamu substitusi nggak terjadi pembagian dengan nol juga sih di sini ya. Berarti kan kalau misalkan gimana cara kita bikin yang ada dibagi nol. Oh ini salah nih kondisi ini nih. Harusnya dijumlahkan min 5 ini harusnya. Ini salah soalnya. Ini di sini harusnya min 5x gitu. Harusnya kan secara teori kan ini harusnya 0 nih. Nah, perhatikan misalkan ini jadi 9, ya kan? Kamu cek dulu kan. Ini 9. Kemudian dari sini ini jadi min 15. Terus ditambah dengan 6. Nah, ini kan terjadi pembagian dengan 0 kondisinya ya. Ini 9 dengan 6, 15 dikurangi 15. Nah, ini kondisinya terjadi pembagian dengan 0. Maka kalau seperti ini, kamu bisa lakukan pemfaktoran di bagian ini ya. Jadi saya punya seperti yang sudah dibangun duluan kan sebenarnya. Tapi kamu selalu tulis ini, X menuju 3. Terus nanti dari sini kamu punya X kuadrat. Sorry, ini X min berapa? Berarti ini jadi X plus 2 ya. X minus 3 gitu ya. Kalau yang bawah ini adalah X minus 2, X minus 3 ya. Oke ya. Berarti bagian ini benar nggak? Jumlahkan akarnya minus 2. Oke ya, jadi X kuadrat 3X. Oke, min 6 betul. X kuadrat 3X, 5X. Oke, betul ya. Nah, baru kita coret nih satu-satu limit X menuju 3. Hati-hati nulisnya, jadi dilengkapin. Ini X plus 2,
X min 2 gitu. Jadi ini saya punya baru di sini karena tidak terjadi pembagian dengan nol, maka di sini nggak perlu kita nggak perlu kita nggak perlu kita faktorkan lagi, langsung substitusi aja. Berarti kan ini 3 ditambah 2 berarti kan atau saya tulis 3 plus 2 sama dengan dibagi dengan 3 min 2 atas 5 per 1. Oke, hasilnya ini 5 ya. Nah, itu kondisi kalau kalian menggunakan aturan pemfaktoran ya. Gimana kalau aturan L'Hopital? Berarti L'Hopital itu kan dia bunyinya kalau saya punya ini aturan L'Hopital ya. Limit X menuju sesuatu yang dia harusnya sih 0 per 0 ya kondisinya. Kayak apa misalkan menuju A, ini Fx dibagi dengan Gx misalkan, maka hasilnya ini adalah F aksen A dibagi oleh G aksen A gitu. Yang aturan logik ini nanti di sini nanti 2x harus memenuhi syarat dulu. Kenapa kalian menggunakan aturan L'Hopital? Ya, coba kita cek dulu. Nah, ini. Nah, jadi aturan L'Hopital harus kalian perhatikan, dia bisa dipakai hanya ketika, oh sorry, saya belum share screen. Ini saya coba share screen sini. Nah, ini ya, perhatikan bahwa aturan L'Hopital itu hanya bisa digunakan hanya ketika ini dia membuat nol dua-duanya, ya. Kondisinya nol nih. Jadi baik itu limit X menuju, jadi kalau saya tadi bilang di sini menjadi seperti ini, ya, aturan L'Hopital itu, limit X menuju A, Fx per Gx sama dengan F aksen A per G aksen A, ini kalian bisa pakai, hati-hati ya, ini kalian bisa pakai hanya ketika limit X menuju A untuk Fx ini sama dengan limit X menuju A untuk Gx itu 0 dua-duanya. Artinya ini akan membuat 0 per 0 ya. Jadi kondisinya dia ada di 0 per 0, maka boleh kalian menggunakan pola ini. Maksudnya ini ada limit juga ya. Limit X menuju A gitu ya. Jadi nanti tinggal ini Fx berarti nanti. Kalau mau ditulis ya nantinya jadi F yang tadi itu hasil akhir. F aksen A per G aksen A. Nah, ini harus memenuhi dulu syarat ini, baru kamu bisa pakai aturan L'Hopital. Kalau enggak memenuhi syarat ini, ya enggak bisa. Contoh di sini, ini kamu enggak bisa menggunakan aturan tersebut. Kenapa? Karena kalau kamu substitusikan yang F yang 3 ini ke bagian F di sini, ya, itu tidak membuat 0. Coba kita cek ya. Ini jadi X kuadrat plus X minus 6, itu jadinya berapa? 3 kuadrat plus 3 min 6. Jadi ini 9 tambah 3 min 6. Berarti ini 6 kan? 12 kurangi 6. Oke ya. Ini berarti dia tidak, ini harus dilengkapi. Menuju 3 ya. Di limit X menuju 3 untuk yang bagian Fx ini, itu tidak 0. Ya. Jadi ya kita nggak bisa pakai ini. Jadi L'Hopital ini dia khusus terjadi ketika ada pembagian dengan 0, tapi di bagian numeratornya juga 0. Kalau pemfaktoran itu dilakukan ketika ini pemfaktoran bisa agak umum ya. Kamu bisa pakai untuk yang pembagian dengan 0 gitu ya. Artinya kalaupun di bagian ini 0 ya, itu masih bisa dipakai untuk pemfaktoran kalau memang bisa difaktorkan dan bisa dicoret ya. Kalau memang dia tidak nol juga nggak ada masalah ya. Itu pemfaktoran masih bisa berjalan. Jadi pemfaktoran lebih umum dibandingkan L'Hopital. Kalau L'Hopital syaratnya lebih ketat dibandingkan pemfaktoran ya. Dia harus fx-nya
di bagian numeratornya juga limitnya harus 0 gitu. Oke, mungkin itu cara untuk ngitung apa? Cara untuk ngitung limit ya. Ini secara ringkas ya. Jadi saya bagi menjadi 2 bagian ya. Ada yang bisa ada yang terjadi pembagian dengan 0 dan ada yang ada yang tidak terjadi pembagian dengan 0, kamu bisa lakukan langsung substitusi. Ada yang terjadi pembagian dengan 0, kamu bisa pilih antara pemfaktoran dan aturan L'Hopital. Di mana aturan pemfaktoran itu kondisinya lebih umum ya. Kalau L'Hopital pembagian dengan 0-nya itu bersyarat hanya ketika yang bagian numeratornya juga dia 0. Ya, hati-hati itu. Ini bersyarat. Ya. Oke. Sampai sini ada mau ditanyakan atau saya lanjut dulu? Siapa tadi panitianya? Saya lanjut dulu semuanya atau gimana, Rainer? Oke, sekarang masalah kekontinuan. Saya ingin tanya dulu, biar ini kan responsi, harusnya yang nggak ada materi, semua materi udah ada di kuliah ya. Mungkin saya mulai dari Naura deh, yang memimpin acara ini. Nah, kamu sudah kenal dengan apa yang namanya kekontinuan, ya. Apa syarat dari suatu fungsi disebut kontinu, Naura? Halo, Hmm, syaratnya apa syaratnya? limit kanan sama kiri sama, Pak. Terus, Itu aja sih, Pak, yang saya ingat. Yang limit kanan sama kirinya harus sama. nggak ada lagi. Yakin? Hmm, Ini harus matang di sini ya. Harus matang di respons ini. Oke, continue. Apa sih continue? Saya mungkin nggak akan jelasin apa itu continue sih. Ya, nanti lama jadi kelas teori berarti. Jadi saya langsung praktek ya. Di sini syarat aja langsung ya. Apa sih syarat continue? Oke, apa ada syarat continue itu 3 ya. Satu, ini yang harus kamu ingat. Nilai fungsi ada. Atau terdefinisi. Oke ya. Kemudian yang kedua, nilai limit ada. Ya. Kemudian yang ketiga, nilai fungsi sama dengan limit atau nilai limit. Oke, jadi ini 3. Inilah yang disebut dengan syarat kekontinuan. Ya. Yang tadi disebutkan oleh Naura itu hanya satu bagian dari ketiga karakteristik kekontinuan ini, ya, syarat kontinu. Di mana ini yang tadi Naura sebutkan adalah di limit ada di sini. Ya. Limit dikatakan nilainya ada ketika apa? Baru ini yang tadi kata Naura nih. X menuju apa? A misalkan dari sebelah kiri untuk suatu fungsi ini sama dengan X menuju A dari sebelah kanan. Gitu. Ya. Jadi ini tuh kondisinya berimplikasi ya. Ini kondisinya berimplikasi. Artinya apa? Limitnya ada jika dan hanya jika limit kiri dan limit kanannya sama. Oke ya. Kamu bisa katakan juga jika limit kiri dan kanannya sama, maka limitnya ada. Atau kamu bisa balik karena ini berimplikasi. Jika limitnya ada, maka itu artinya limit kiri dan kanannya adalah sama. Ya. Nah, ini nilai fungsinya terdefinisi. Ya, jelas ya, di titik tersebut. Dan yang terakhir disebut continue, yang ini sebetulnya menjadi
kata kunci ya. Jadi nilai dan orang kadang meringkas menjadi satu tanda saja. Satu syarat kekontinuan itu bisa diringkas menjadi satu ini ya, bahwa apa? Nilai fungsinya di titik A katakanlah sama dengan nilai limitnya. Gitu. Oke, ini udah. Ini disebut sebagai continue. Ya. FA sama dengan limit X menuju A Fx. Gitu. Ya, notasinya seperti ini. Kenapa bisa diringkas menjadi seperti ini? Karena kondisi FA ini itu sudah menunjukkan bahwa nilai fungsinya terdefinisi. Kenapa kita juga bisa meringkas ini? Karena kita bisa juga lihat di sini bahwa limitnya itu berarti sudah ada nilainya. Di sini sudah dijelaskan limit X menuju A. Berarti dia tidak dari kiri dan kanan lagi. Ya, artinya limitnya udah ada. Dan kalau limitnya ada, kamu bisa nyatakan bahwa limit kiri dan kanannya kan sama. Gitu. Artinya ya kamu bisa ringkas kekontinuan, syarat kekontinuan dengan ini. Nilai limitnya sama dengan nilai fungsinya. Ya, seperti itu. Contoh gini. Saya mau mengilustrasikan kapan si fungsi ini tidak terdefinisi. Akan contohnya gini. Saya punya grafik. Nah, perhatikan di titik ini ya. Katakanlah ini C. Ini X, ini F. Ya. Kalau saya punya grafik semacam ini, kamu bisa lihat nih, FC-nya berapa? FC-nya berapa? Misalkan di sini ada L, di sini ada M. FC-nya berapa? Nora. FC-nya berapa? Iya, apanya Pak Yi? FC-nya berapa? FC-nya hmm, Ada CL yang sama tahu? CM bukan Pak? FC-nya berapa? Siapa tuh? CL sama CM. CL sama CM. X, Y. Tasya. Tasya ya? Iya, iya. Nah, perhatikan, ini kamu punya C di sini. Ya. Nilai fungsi itu yang di sini F-nya. Di sini saya tidak membuat ada bulatan penuh. Ya kan? Di sini saya tidak membuat ada bulatan penuh. Artinya apa? Artinya FC ini dia tidak terdefinisi. Tidak ada di sini. Ya. Ini hati-hati. Di sini saya tidak ada di gambar ini, tidak ada nilai FC-nya. Ya. Loh, gimana kalau yang ada nilai FC? Coba saya jelaskan sedikit. Di sini saya punya satu lagi misalkan gini. Ini masih di C nih. Ini sebentar. Ini salah nih. Biar lebih kelihatan. Sorry. Nah, ini misalkan gini. Ya. Ini saya punya M. Ini sama L. Ini fungsi F. Di sini X. Oke. Kira-kira kalau saya punya gambarnya seperti ini, FC-nya berapa? Arnold deh, Arnold. Arnold, FC-nya berapa nih? Halo? Harus yang panitia ya? Petra. FC-nya berapa nih? Tolong dikonfirmasi kalau misalkan nggak tahu, langsung bilang nggak tahu ya.
Kalau mau jawab, Tahu coba. sih, Pak. Nggak tahu? Enggak sih, Pak. Tahu. Oke. Nah, mending biar cepat maksudnya ya. Yonatan. FC-nya berapa nih? Kurang tahu, Pak, saya. Kurang tahu. Oke. Vincentius. FC berapa? M bukan, Pak? M. Oke, good. Nilai si FC-nya ini kan di sini M. Ya. Ini nilai FC nih. Kenapa tidak L? Di sini yang penuh itu ini, ya. Yang penuh itu ini. Oke ya. Yang penuh itu ini. Yang penuh itu menuju ke M. Ya. Oke. Lalu kalau kondisinya seperti ini, nilai fungsi ada nggak? Ada. Ini berarti sudah terdefinisi. Masalah yang kedua, apakah ini kontinu atau enggak? Apakah ini kontinu atau enggak? Oke, sebelum ke sana mungkin saya akan ilustrasikan ini dalam bentuk fungsi. Biasanya kalau dalam penulisan fungsinya, ya, ini kondisinya adalah fungsi piecewise. Jadi fx seperti ini kondisinya, ya. Misalkan ya. Jadi untuk x yang berada misalkan di sini, oke, ini apa nih? F ini nanti banyak ya. Ini untuk fx, sorry salah. Biasanya nanti ini ditulis untuk X yang berada di C itu adalah M gitu ya, atau FC sama dengan M gitu ya. FC sama dengan M gitu ya. Seperti ini ya. Nah, ini fx sama dengan. Jadi fx sama dengan atau kebalik ya. Fx sama dengan apa gitu ya. Kebalik. X-nya nanti ditukar di posisi terakhir, interval misalnya. Jadi fx sama dengan M jika x sama dengan C gitu. Nah, tapi fx-nya sama dengan sesuatu nih, yang ini misalkan nanti untuk x yang berada di lebih besar daripada C. Berarti yang ini ya, fungsi ini nih. Ini nih, fungsi ini. Misalkan ini adalah kalau garis lurus seperti ini berarti x sama dengan apa nih? Ya, atau x min 1 atau apa gitu ya nanti fungsinya. Ini x kurang dari C. Jadi kondisinya kayak gini. X kurang C ada suatu fungsi, misalkan f1x ya. Yang ini f1x nih, garis ini. Terus yang ini jadi f2x, misalkan yang ini. f2x untuk x yang lebih besar dari C. Dan untuk x sama dengan C itu M. Nah, implikasinya apa ya? Implikasinya kita punya fungsi f di C. Berarti ini terdefinisi ya. Syarat pertama dari kekontinuan yang tadi ada 3, ini terpenuhi nih. 1 terpenuhi. Masalahnya limitnya gimana nih? Limitnya ada atau enggak? Coba Gary, untuk gambar ini limitnya ada atau enggak? Kalau enggak tahu segera bilang enggak tahu. Halo Gary? Ada di chat ya. Tidak ada limit? Oke, good. Itu tidak ada limit ya. Tidak ada limit. Kenapa tidak ada limit? Perhatikan di sini. Kita kita cek nih yang kedua ya, syarat yang kedua tentang limitnya. Kita bisa memeriksa limit x dari sebelah kiri untuk suatu fungsi fx. Kamu cek dari kiri nih. Kiri C itu kan ini, kiri C. Kiri C dia menuju mana? Semua menuju ke M. Berarti ya. Sini kan M. Ini menuju ke M nih, ke sini ya. Berarti ini M. Kemudian limit dari C dari sebelah kanan untuk suatu fungsi fx, kanan itu dari sini berarti. Ya, kanan si C.
Berarti kan ini kanan C. Ini grafik ini lama-lama itu menuju mana? Menuju L. Ya. Nah, di sini kamu bisa lihat bahwa M itu tidak sama dengan L. Sehingga limitnya untuk X menuju C untuk fungsi fx ini tidak ada. Nah, satu saja di sini tidak terpenuhi, maka kamu nyatakan bahwa fungsi ini fx yang didefinisikan oleh gambar ini itu tidak terdefinisi, tidak kontinu. Karena apa? Karena limitnya tidak ada. Gitu. Oke, bisa dipahami ya? Oke, ini kamu bisa nyatakan dalam bentuk ekspresi function yang lain. Misalkan begini. Saya punya fungsi. Katakanlah fungsinya fx sama dengan x minus 2 untuk x yang kurang dari 2. Kemudian x plus 2 untuk x yang ini lebih besar atau sama dengan 2. Kayak gini aja. Langsung jadi ada 2 ya. Oke. Cukup 2 aja dulu misalkan ya. Saya punya 2 function gini. Kamu bisa lihat, sorry, ini saya hapus. Posisinya enggak enak. Oke ya, ini ada fx ya di sini ya, sama dengan. Nah, kamu bisa lihat nilai fungsi 1. X nih. Lalu X. Nilai fungsi. Gimana nih nilai fungsi? Misalkan periksa, di sini tuh periksa kekontinuan function f, fungsi fx di x sama dengan 2. Nah, kita punya di sini nilai fungsi dulu. Nilai fungsi itu yang tadi ada tanda sama dengan. Nah, di sini ada lebih besar atau sama dengan. Berarti kalau sama dengan kita pakainya yang ini. Ya, itu nilai fungsi itu kan yang x sama dengan 2. Ya, kalau di ini berarti nilai fungsi di x sama dengan 2 itu adalah x-nya yang mana? Kamu bisa pilih yang ada tanda sama dengannya. Oke, berarti ini adalah x plus 2. Oke, berarti f 2 itu adalah 2 plus 2 sama dengan 4. Oke, ini nilai fungsinya ada definisi ya, ada berarti. Oke, sekarang yang kedua itu adalah limit. Gimana nasib limitnya? Ada atau enggak? Kita bisa periksa lagi. Limit x menuju 2 dari sebelah kiri ya. Untuk fx ini apa? X ya. Di sini kirinya 2 yang mana? Kirinya 2. Kirinya 2 kan ini, x kurang dari 2. Ada di sebelah kiri 2. Oke, ini untuk semua x, maksudnya kan gini, x kurang 2 itu untuk setiap x yang berada di sebelah kirinya 2, kamu pakai fungsi fx-nya yang ini. Yang ini maksudnya untuk setiap x atau bilangan yang berada di sebelah kanannya 2, kamu pakai fungsi yang ini. Gitu. Maksudnya ya. Nah, kalau ada di sebelah kanannya 2, berarti kita pakai ini. Tapi kalau yang kiri kita pakai 2, 1, 1. Jadi kita mulai dari yang kiri dulu. Ya. Berarti x-nya, fx-nya itu adalah x minus 2. Oke, ini langsung pakai metode substitusi ya. Berarti kan jangan jangan mimin 2 ya, tapi ini 2 itu maksudnya dari kiri, bukan menunjukin tanda. Jadi ini 2 dikurangi 2, berarti 0 kan. Nah, sekarang kamu cek di sini dari sebelah kanan. Maka kalau dari kanannya 2, fx-nya yang mana? Fx-nya yang mana? Fx-nya yang mana? Yang x plus 2. Nah, oke, ini x plus 2, jadinya 4. Oke, karena 0 tidak sama dengan 4, bisa kamu tulis ya, dengan lengkap karena 0 tidak sama dengan 4. Ya, atau kamu bisa juga dengan mengatakan karena limit kiri ya tidak sama dengan limit kanan, maka
fx tidak punya limit, tidak atau gini, maka fx atau gini, biar cepat, maka limit fx di x sama dengan 2 tidak ada, ya. Nah ini gitu, ya. Maka limit fx di x sama dengan 2 itu tidak ada. Kalau tidak ada, berarti kan jadi fx tidak continue, ya. Di mana? Di x sama dengan 2. Alasannya apa? Ini tadi, karena limitnya tidak ada, ya. Karena limitnya tidak ada. Karena kamu punya 3 syarat ini, ya. 3 syarat. Kalau satu syarat aja tidak terpenuhi, maka itu tidak bisa dikatakan fungsinya continue. Ya. Tapi kalau dia sudah memenuhi ketiga syarat ini, ya, kamu bisa mengatakan bahwa itu adalah fungsi yang continue. Oke. Ya. Terus saya tambah slide-nya. Itu satu bagian ya, mungkin nggak terlalu di sini sih. Harusnya responsi ya kamu aja nanya ya. Terus saya nanti coba kita diskusikan. Oke, tapi saya coba dulu nge-review ya. Tadi kayaknya ada yang materi-materinya belum tersampaikan dengan jelas. Oke, ini limit. Terus yang kedua itu tentang apa tadi ya? Kisi-kisi bentar. Kekontinuan udah ya, menghitung limit udah, turunan fungsi. Oke, turunan dan garis singgung. Itu aplikasinya garis singgung ya. Turunan dan garis singgung. Saya mulai mungkin dari ya turunan sih harus. Ya, turunan dulu. Turunan secara notasinya kamu bisa punya f aksen gitu ya. Terus dari sini juga sama saja dengan misalkan dy dx gitu ya. Atau juga ini koma ya. Koma atau y aksen gitu ya. Ini maksudnya apa? Ini harus tahu ya. Notasi limnya seperti ini itu mengatakan bahwa si y, fungsi y itu dituturkan terhadap x gitu. Tadi yang muncul apa? Di kisi-kisi saya lihat di sini yang munculnya adalah turunan fungsi implisit ya. Turunan fungsi implisit. Berarti fungsi implisit harus kamu tahu dulu ya, definisi dari fungsi implisit itu apa? Ya, fungsi implisit secara praktis saja ya. Fungsi implisit itu secara praktis fungsi yang ini praktisnya ya, bukan definisi formal ya. Fungsi yang tidak dapat atau tidak ditulis dalam bentuk y sama dengan. Oke, teknisnya gitu. Ya. Tidak bisa dibentuk dalam bentuk y sama dengan. Oke, ini secara teknis saja. Bukan definisi formalnya ya. Jadi kalau misalkan kamu punya, ini ada kata tidak dapat dan tidak ditulis ya. Berarti kan bisa jadi ada yang bisa ditulis juga, tapi dia tidak nyatakan dalam bentuk y sama dengan. Misalkan persamaan lingkaran, makanya disebut sebagai persamaan. Y kuadrat plus x kuadrat sama dengan misalkan 2 gitu ya. Nah, yang seperti ini menyatakan apa? Ini menyatakan fungsi implisit. Kenapa? Karena kita tidak tahu nih fungsinya yang mana nih. Ya, ini kalau kamu gambar, ini harusnya 4 misalkan ya. Kalau kamu gambar kan ini adalah seperti ini kondisinya. Ya, jadi ini adalah lingkaran dengan jari-jarinya 2. Ya. Jadi x kuadrat plus y kuadrat atau y kuadrat plus x kuadrat sama dengan 4. Nah, ini kan sebenarnya ya kita tidak menyatakan dia dalam bentuk apa? Dalam bentuk y sama dengan ya. Y sama dengan sesuatu gitu ya. Tidak dinyatakan dalam bentuk y sama dengan, tapi bisa dinyatakan dalam bentuk y sama dengan kan? Kamu bisa pilih y sama dengan ini menjadi 4 min x kuadrat, ini akarnya. Tapi di sini ada 2 pilihannya. Makanya disebut implisit karena di sini
ada beberapa kemungkinan bisa positifnya atau negatifnya. Kalau positifnya berarti yang ini, berarti dinyatakan fungsi nih. Ini ya. Kalau negatifnya berarti yang bawahnya. Gitu. Ya. Nah, ini maksudnya implisit. Kenapa dua-dua ini tidak disebut sebagai implisit? Ya, kamu bisa lihat dari grafik ini, kalau kamu tarik garis, ya, ini bukan fungsi karena dia dipetakan ke dalam dua nilai. Jadi kalau kamu lihat diagram pennya, ya, nanti kayak gini. Jadi 2 itu dipetakan ke dua nilai, misalkan, ataupun 1 misalkan dia dipetakan ke dua nilai. Di sini. Ya. Ada yang positifnya dan ada yang negatifnya. Gitu. Ya. Nah, kalau seperti itu kondisinya berarti ini disebut sebagai fungsi implisit. Fungsi yang menyimpan, ya, fungsi implisit itu, bukan fungsi. Fungsi implisit itu adalah fungsi yang tersimpan dalam suatu persamaan. Ya, itu definisi yang nggak formal juga sih dari saya sendiri. Ya, jadi fungsi implisit itu adalah fungsi yang tersimpan di suatu persamaan. Ini misalkan persamaan lingkaran. Kamu bisa punya suatu fungsi, ya, boleh yang positifnya ataupun yang negatifnya. Gitu. Nah, sekarang turunannya gimana? Turunan dari fungsi implisit ini. Nah, turunan fungsi implisit sebetulnya dia menganut beberapa aturan ini, aturan rantai ya. Aturan rantai seperti yang kamu tahu ya di materi ya. Misalkan saya punya DY/DX ya. Ini sebetulnya kan untuk nyampe ke DY/DX itu kamu bisa buat beberapa hal. Ya, bisa saya tulis dulu DY per DT, lalu nanti DT per DX misalkan ya. Atau saya mau DY/DX ini diambil secara 3 kali. Dia mengandung 3 variabel, DY/DV, terus DV/DW, lalu dari sini DW/DX, baru seperti ini. Kalau dia mengandung 3 variabel. Ini adalah namanya aturan rangkai. Memang apa hubungannya? Lihat di sini. Ya. Katakanlah Y kuadrat. Kalau saya mau, misalkan di sini ya, saya punya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Ya. Berarti kalau mau diturunkan, saya mau mencari misalkan tentukan turunan dari ini. Maksudnya turunannya harus didefinisikan yang jelas ya. Apakah X terhadap Y atau Y terhadap X. Ini harus dijelaskan. Makanya pertanyaan ini jadinya salah. Harus dilengkapi. Bentar. Ini tentukan jangan turunan. Kecuali kalau turunan sudah dianggap default Y terhadap X. Ya. Itu nggak apa-apa. Seperti yang di buku misalkan. Kalau ini kan kita belum sepakat ya. Jadi ini di sini saya tulis misalkan tentukan DY/DX-nya dari persamaan ini misalkan ya. Ya, jawab. Nah, berarti kita mau mencari turunan pertamanya terhadap X ya. Maka kalian lakukan apa? DX berarti ya. Ini X kuadrat plus Y kuadrat. Ini sama dengan, ini juga kamu turunkan yang 4 ini terhadap X. Nah, pertanyaannya di X ini, apakah dia mengandung, si X kuadrat ini, apakah dia memuat X? Iya jelas ya, di sini ada X-nya kan. Berarti ini langsung aja, seperti halnya kamu mau menurunkan fungsi fx yang dia memuat X kuadrat. Jadinya kalau ini diturunkan, apa? 2X kan. Berarti di sini tulis 2X. Atau kamu bisa nulis dulu satu persatu ya, menggunakan sifatnya. Silakan. Nah, kemudian yang keduanya ini adalah Y kuadrat. Apakah Y ini fungsi terhadap X? Ya, kenapa? Karena Y-nya kamu nyatakan sebagai fungsi implisit. Ya, ini sebagai fungsi implisit. Ya, Y sama dengannya. Maka si Y ini dia sebetulnya mengandung X. Ya, dia mengandung X. Jadi di sini kamu bisa menuliskan kalau dianggap W adalah Y kuadrat yang merupakan bentuk ini adalah apa? Ada
Y-nya di dalamnya, atau saya tulis saja biar lengkap, YX kuadrat, begitu. Jadi, untuk mencari DX, berarti kan adalah DWDX. Ya, DWDX itu apa? DWDX di sini, saya punya W-nya yang ini. Ya, saya bisa nyatakan dulu bahwa ini adalah DWDY, lalu DYDX. Ya, karena W-nya adalah Y kuadrat, berarti kamu bisa nyatakan turunan W terhadap Y apa? Turunan W terhadap Y ini disebut sebagai aturan rantai nih, kondisi ini ya. Jadi saya punya ini 2Y dulu, ya, turunan luarnya, biasanya saya katakan itu, turunan luarnya artinya W diturunkan ke Y, jadi 2Y, ya. Lalu nanti DYDX, dikali dengan DYDX. Oke, sisanya ini konstanta diturunkan 0 berarti ya. Nah, dari sini kamu punya apa? 2Y kali DYDX sama dengan min 2X. Berarti DYDX-nya itu adalah apa? Min X per Y. Gitu ya. Dan ini dibagi ya. Ini duanya dibagi. Jadi DYDX-nya adalah min X per Y. Inilah jawabannya ya. Kalau diminta untuk menentukan DYDX-nya dari suatu persamaan. Gitu. Ya. Oke, itu untuk turunan fungsi implisit dan berlaku untuk setiap aturan turunan di sini. Misalkan maksudnya gini, berlaku semua aturan turunan tuh kalau kamu punya perkalian X dengan Y. Ya. Berarti di sini kan berlaku aturan kali di dalamnya, ya. Yang dulu mungkin kamu bilang U aksen V gitu ditambah dengan V aksen U. Nanti kamu cek ini, tapi dari sini. Ya. Kalau dia komposisinya merupakan perkalian. Begitu pula kalau dia pembagian X per Y. Oke, dia berlaku juga aturan main bagi di sini. Ya. Dan seterusnya. Silakan bisa diskusi kalau misalkan ada yang kesulitan di situ. Oke, itu aturan fungsi implisit. Sekarang salah satu implementasinya. Implementasinya adalah di persamaan garis singgung. Ini salah satu aja. Oke, saya ilustrasikan garis singgung itu apa sih? Nah, garis singgung itu adalah garis yang menyinggung suatu kurva. Misalkan kamu punya kurva ini. Ya, ini ada kurva. Lalu dari situ kamu punya garis ini, misalkan ya. Nah, kebetulan si garis ini dia menyinggung suatu titik di kurva tersebut. Ya. Oke ya. Oke, bayangkan ini. Ini adalah titik, misalkan titik C. Di titik ini. Nah, sebenarnya kamu sudah punya persamaan garis ini. Ya kan? Persamaan garis standar itu, persamaan garis itu yang standar kan Y min Y1 gitu ya. Sama dengan gradiennya M X min X1. Oke ya. Lalu apa yang dimaksud dengan garis singgung? Persamaan garis singgung. Nah, karena ini melibatkan kurva, ya, melibatkan kurva yang warna hitam, maka perhatikan di titik ini, di mana dia menyinggung kurva tersebut. Di titik ini, ya, kondisinya adalah gradien dari si garis ini, katakanlah MG ya, M si garis, itu akan sama dengan turunan pertama dari si fungsi atau si kurva ini misalkan kurvanya kurva fx ya. Di kurva f, si kurva f ini diturunkan 1 kali dievaluasi di C. Gitu. Ya. Sehingga yang tadinya persamaan garis seperti ini, persamaan garis singgung itu melibatkan kurva sekarang. Jadinya Y min Y1 sama dengan ini F aksen. Ya, F aksen C kan ya di sini X min X1. Atau misalkan dia dapatnya di X1 nih. Ya, kondisinya ini di X1 ya, tinggal dievaluasi di sini nanti di X1. Contoh ya, contoh.
Misalkan ya, tentukan persamaan garis singgung nah, di lihat ini ya, di titik 0,1 misalnya ya, tentukan persamaan garis singgung di titik 0,1 dari kurva, misalkan kurvanya fx sama dengan x kuadrat min 5x plus 3 misalkan ya. Nah, otomatis di sini kamu bisa perhatikan ya, di titik mana dia di titik mana dia menyinggung si kurva ini. Nah, ini di titik 0,1 gambarannya sebenarnya, walaupun kamu nanti tidak perlu dituntutan untuk menggambar, tapi di sini kan harus tahu ya, gambarannya seperti apa. Ini kamu punya fungsi fx ya, katakanlah x kuadrat ya, katakanlah gini. Ya, fx, ini fx x kuadrat min 5x plus 3. Kemudian di 0,1 itu ada garis yang menyinggung kurva ini. Gitu. Berarti ya di x-nya ini kan, ini x, y ya. Ini x-nya di 0 nih. Nah, kira-kira gini. Nah, ini x-nya itu kalau ada dibuat sumbu x, ini 0 nih. Nah, ini sumbu x-nya di x sama dengan 0 dan ini 1 nih. Gitu. Ya. Nah, ketika kita punya kondisi yang seperti ini, bisa nggak kita bikin suatu persamaan, ya, persamaan garis singgung? Ya bisa. Ya. Kita sudah punya di titiknya x dan y-nya sudah ada melalui titik apa, dan juga bahkan titik tersebut merupakan satu atau tempat tempat menyinggungnya titik tersebut. Oke, berarti ini saya punya x1 dan y1. Ya, sebenarnya kalau kamu punya ini, ya, kamu sudah bisa bikin persamaan garis kan, y min y1, y1-nya adalah 1 dikurangi sama dengan m x min x1-nya adalah 0. Oke, berarti saya punya y min 1 sama dengan mx. Masalahnya saya tidak tahu nih si m-nya itu berapa, gradiennya itu berapa. Tapi kita punya info nih, punya info bahwa si garis ini dia menyinggung kurva ini. Nah, kalau menyinggung kurva ini berarti di titik ini, oke ya, di titik ini si gradien antara gradien kurva dengan gradien garis ini itu sama. Ya, gradien kurva berapa di titik tersebut? Ya berarti turunan dari sini kan. Jawab berarti M-nya itu adalah f aksen x sama dengan 2x, ini kamu turunkan dari sini kan, 2x minus 5, lalu dievaluasi di titik ini, x, y, berarti x-nya 0 kan, ini 0 sama dengan 2 kali 0 min 5, jadi saya punya min 5, inilah M-nya, sehingga dari sini persamaan garis singgungnya itu adalah y min y1, y1-nya adalah 1, M-nya adalah minus 5, ya, x min x1-nya adalah 0. Jadi saya punya y min 1 sama dengan min 5x atau y-nya sama dengan min 5x plus 1. Gitu. Ya, min 5x plus 1. Oke, ini adalah persamaan garis singgungnya yang menyinggung di titik 0,1. Gitu ya. Oke, itu adalah persamaan garis singgung. Mungkin secara singkat saya lihat lagi yang lain. Apa nih? Turunan implisit udah, garis singgung udah. Turunan luas maksimum. Oke, masalah maksimum ataupun minimum. Ya, masalah maksimum ataupun minimum. Kamu bisa lihat dari kondisi ini. Ya. Maksimum minimum. Max min itu bisa kamu lihat dari puncaknya. Perhatikan di sini.
ini saya punya kurva yang cekung bawah, ya. Ini yang cekung ke atas ini. Dan kamu secara visual, kamu bisa lihat bahwa di sini itu adalah apa? Maksimum. Dan di sini kamu bisa lihat secara visual adalah minimum. Tapi secara bentuk persamaan, kamu bisa tahu nggak itu? Apakah bagaimana tandanya ya dari suatu persamaan? Apa yang menjadi tanda bahwa dia maksimum? Apa yang menjadi tanda bahwa dia minimum? Perhatikan, tanda umumnya puncak. Ya, puncak itu selalu seperti ini kan kondisinya. Kalau saya punya garis singgung seperti ini yang tadi ya, garis singgung seperti ini garis singgung seperti ini, ya. Maka garis singgung yang semacam ini yang menyinggung puncak itu apa? Gradiennya. Gradien garis datar ini apa? Garis segini apa? Gradiennya gimana? Garis datar ini gradiennya berapa? Ada yang tahu? Saya tanya. Oh, Pak. 0, oke, sip, good, thank you. Nah, ini gradiennya kan 0. Kalaupun kamu bikin persamaan garis singgung, itu pasti dengan gradien yang sama dengan 0. Nah, tanda itu menjadi syarat cukup untuk mengatakan bahwa di situ, ya, di daerah ini ada maksimum atau minimum. Sorry, jangan itu salah. Ya, tanda itu, bentar, ini saya hapus dulu. Kalau misalkan ini saya kasih garis kartesiusnya ini misalkan C, di sini juga saya punya C, maka turunan di C itu dia 0, begitu pula di sini, turunan di C itu dia sama dengan 0. Gitu. Jadi kan konsep turunan nih, kamu bisa lihat di situ turunan pertamanya. Turunan pertamanya harus 0 dulu. Itu syarat bahwa di situ ada maksimum ataupun minimum di dalamnya. Nah, yang jadi masalah, kamu bisa mengatakan ini maksimum atau minimum, gimana caranya? Lihat di sini, ya, bahwa sebelum C, ya, sebelum C ini dia fungsinya naik, gitu. Fungsinya naik, kemudian setelah C itu fungsinya turun. Nah, jika sekarang saya mau langsung aja ya biar ini ya, turun naiknya itu ditandai dengan apa? Jika misalkan ini naik kemudian turun, maka di tengahnya tersebut itu adalah nilai maksimum. Dan jika tadinya turun kemudian naik, maka di pertengahannya itu adalah nilai apa? Minimum. Ya. Masalahnya apa yang menjadi tanda bahwa fungsi itu naik atau turun? Ya, kamu bisa mengatakan dengan suatu parameter turunan pertama juga, ya kan? Kalau turunan pertamanya di sini di X ya, X ini untuk X yang kurang dari C nih. F aksen X ya, ini kurang dari C. Di sini kurang dari C. Ini kan berada di X kurang C ini. Dan ini X lebih besar daripada C. Jika F aksen X-nya itu naik itu berarti di sini positif ya. F aksen atau turunan pertamanya positif untuk X yang berada di C dan F aksennya negatif untuk X yang berada di sebelah kanannya C, maka jelas di sini F aksen C-nya adalah 0 pastinya. Kalau seperti ini kondisinya ya. Yang terjadi kalau F-nya juga kontinu ya, syaratnya dia F-nya kontinu juga. Ya, maka yang terjadi FC, lihat ini tidak pakai aksen. Ya. Berarti kami nanti kalau misalkan ini udah dievaluasi menjadi sama dengan 0, C-nya langsung dievaluasi ke fungsi aslinya. Ini FC itu disebut sebagai nilai maksimum. Oke. Ya. Nah, kalau misalkan si turunan pertamanya itu ini turun dulu, turun itu berarti negatif. Ya. Untuk X yang berada di sebelah kirinya C dan turunan X-nya itu positif, berarti dia naik ya. Naik untuk X yang berada di sebelah kanannya C. Gitu. Maka si FC ini adalah nilai
minimum. Gitu. Itu aja yang bisa disampaikan untuk nilai maksimum dan minimum ya. Kamu bisa cari contoh lah di situ ya di buku atau mungkin nanti ada yang mau diskusi silahkan. Tapi konsep dasarnya ya ini ya. Kamu lihat di situ kalau dia maksimum atau minimum ya itu nanti bisa dilihat dari bentuk ini. Oke. Ini baru maksimum minimum, terus apalagi nggak perlu detail banget ya. Dengan aturan rantai tadi udah ya, aturan rantai udah saya sampaikan. Satu parsial, dua parsial, parsial juga parsial itu samanya dengan yang tadi fungsi implisit ya, aturan mainnya sama. Tapi di bagian itu ya kamu harus lihat dulu di fungsinya dia diturunkan kemana gitu ya. Dia diturunkan kemana. Sehingga nanti kamu bisa mengatakan bahwa kalau misalkan kamu udah tahu fungsinya diturunkan kemana ya nanti ada satu variabel yang kamu ambil itu sebagai konstanta gitu ya, dia suatu konstanta jadinya bisa seperti itu. Misalkan kamu tahu dulu mana yang merupakan yang merupakan variabel dan mana yang bukan. Saya tambah dulu slide-nya. Ini udah 15 lah, lewat 10. Oke. Waktu saya 1 jam ya untuk jelasin. Oke, saya tulis di sini. Ini langsung ke bagian fungsi implisit tadi. Fungsi turunan fungsi dengan variabel banyak. Jadi kamu harus tahu diturunkan kemana dia. Misalkan saya punya fungsinya adalah W itu adalah suatu fungsi yang bergantung pada X, Y, Z ya. Di 3 variabel misalkan. Jadi saya tulis biar lengkap. Nulisnya begini. W ini adalah fungsi yang bergantung pada X, Y, Z misalkan ya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya di sini katakanlah 3X kuadrat misalkan plus 2Y kuadrat min Z misalkan ya. Nah, kalau tidak ada keterangan tambahan, ya tentukan misalkan ya, do W per do X. Oke, gini ya. Do W per do X, kamu bisa nyatakan ini kan W ya. Berarti karena kita mau menurunkan do W per do X, maka selain dari variabel X, itu kamu anggap sebagai konstan. Berarti yang lainnya konstan. Y dan Z-nya kamu anggap sebagai konstanta. Ya. Artinya, kamu hanya menurunkan ini saja berarti. Ya. Berarti 6X. Inilah do W do X. Lalu kalau kamu diminta do W do Y, misalkan. Nah, berarti dari W ini, Y itu dianggap suatu variabel, sisanya dianggap parameter X dan Z-nya. Berarti ini 0 turunannya, ini Z juga 0 turunannya. Maka tinggal 4Y. Ya kan? Nah, cukup kecuali kalau di sini ada Y nih ya, hati-hati ya. Nanti ini saya bikin yang sederhana dulu. Ini kalau ada Y, berarti nanti ini kan diturunkan ke Y ya. Berarti nanti 3X kuadrat saja di sini. Jadi 3X kuadrat, kalau kayak gini ya, terhadap Y ini. Jadinya 3X kuadrat ditambah dengan 4Y. Jadi ada tambahan 1 suku. Ya. Itu kalau ada Y nempel di situ. Intinya kamu lakukan perlakukan si variabel yang ada di bawah ini sebagai variabel dan sisanya kamu anggap sebagai parameter. Kalau do W do Z apa? Ini berarti yang lain dianggap sebagai apa? Parameter, Z-nya kamu anggap sebagai
variabel. Ini min 1. Gitu ya. Nah, kalau ternyata ini beda lagi nih. X, Y, Z 3x kuadrat plus 2y kuadrat min z dengan x-nya adalah fungsi dari S dan T. Oke, kemudian y-nya juga merupakan fungsi dari S dan T, misalkan S plus T. Kemudian z-nya itu adalah 2T misalkan ya. Nah, kemudian ditanya tentukan dou dot T. Nah, ini ya, ini yang panjang. Dou dot T-nya berapa? Berarti turunan W terhadap T kan? Sementara di sini variabelnya X, Y, Z di W-nya. Tapi kita punya keterangan X-nya adalah fungsi terhadap T, Y-nya juga dia mengandung T, Z-nya juga mengandung T. Ya. Maka kamu bisa lakukan dou T itu ya adalah dou ini ya 3x kuadrat ditambah dengan ini kamu turunkan terhadap T untuk yang 2y kuadrat. Ini juga sama, kamu turunkan terhadap T kan, si Z-nya ini. Gitu. Problemnya apa? Problemnya di sini X ya. Dia kan bukan T, tapi dia X. Tapi si X itu mengandung T. Oh, berarti ini menggunakan aturan rantai. Jadi saya tidak bisa langsung ini diturunkan ke apa? Ke T ya. Yang bisa saya lakukan di sini adalah ini semua diturunkan terhadap variabel-variabel masing-masing. Jadi saya bisa nulis begini. Do X dari sini dikali dengan do X do T. Ini kan udah aturan rantai ini ya. Ini X atau ini DX DT ya. Nggak apa-apa. Tapi karena X-nya itu bergantung pada dua variabel juga, berarti do X do X do T. Oke, terus yang ini juga saya nggak bisa nih turunin langsung terhadap T. Yang bisa saya lakukan, ini saya turunkan dulu terhadap Y, 2Y kuadrat ini. Lalu nanti Y-nya, si Y-nya atau do Y-nya itu diturunkan terhadap T. Begitu pula yang ini. Ditambah dengan, dikurangi dengan ini, do Z dari Z dikali dengan apa nih ini Z, karena Z ini hanya satu variabel ya saya bisa tulis DZ aja, DZ DT gitu. Intinya berapa nih? Saya bisa lihat bahwa do 3x kuadrat terhadap x ini kita udah punya nih di awal ya, di yang tanpa ada t-nya nih, tanpa ada fungsi yang tersembunyi di dalamnya ya. Jadi saya punya ini jadi 6x ya. 6x ini tuh yang ini kan terhadap x nih. Tinggal x terhadap t. X-nya ini t-nya s min t ya. Ini fungsi terhadap t-nya. Berarti ini min 1. Ya kan? S-nya kan dianggap sebagai suatu konstanta, t-nya dianggap variabel, berarti diturunkan jadi min 1. Gitu. Ditambah dengan ini 4y, berarti kan 4y. Tinggal dy dt-nya nih. Ini y-nya yang merupakan fungsi S plus T, fungsi terhadap T. Berarti kalau Y aksen ini diturunkan, berarti jadi T saja. 1 ya. 1 aja kan. Berarti di sini 1. Dikurangi dengan Z nih. Z diturunkan kan 1 ya. 1. Terus dz per dt, dz-nya itu 2T. Diturunkan terhadap T, berarti 2 kan. Ya. Jadi saya punya di sini adalah min 6x, min 4y, min 2. Itulah do W do T-nya. Gitu. Itu kalau kita bekerja dengan fungsi apa? Fungsi implisit. Fungsi peubah banyak ya. Turunan fungsi peubah banyak dan sekaligus sebentar. Ini ya. Turunan parsial ya.
turunan parsial. Itu untuk fungsi peubah banyak terhadap dua parameter. Nah, yang tadi parameter yang disebut S dan T-nya itu parameternya. Jadi nanti si fungsi diturunkan terhadap parameter. Ada dua parameter tadi yang S dan T-nya. Nah, sekarang nilai ekstrim, satu lagi ya. Ini saya bahas yang sesuai ini aja. Nilai ekstrim pada fungsi dua variabel. Ya, sama sebenarnya dengan yang sebelumnya, ilustrasinya, cuman di nilai ekstrim, kalau tadi nilai ekstrim satu variabel itu seperti ini, kondisinya cukup sederhana ya. Kondisinya turunan pertamanya sama dengan 0, kondisi di yang lainnya seperti ini naik dan turunnya ya. Nah, kalau di fungsi peubah banyak ya, di fungsi peubah banyak misalkan dua aja ya. Saya punya misalkan fxy ya. Ini fungsi. Dan dia harus dijamin dulu, dia fungsinya fungsi kontinu, bahkan dia 2 kali turunannya juga kontinu ya. Tapi saya tidak tulis lengkap. Fungsi kontinu di sekitar suatu titik, misalkan titiknya x0 y0 ya. Nah, pertama pastikan dulu bahwa syaratnya itu terpenuhi. Di sini syaratnya apa? Gradien dari fx0 y0 ya itu sama dengan 0. Ini kan sama dengan yang tadi turunannya ya. Turunan ini kan turunan, grade juga sama kan? Ini grade f itu sama dengan 0. Ini sama. Tapi untuk menentukan maksimum dan minimum lokalnya itu seperti halnya ini tadi. Naik, turun, naik dulu lalu turun, baru kamu bisa nyatakan bahwa itu adalah nilai maksimum. Kemudian turun dulu, kemudian naik, itu baru kamu bisa nyatakan bahwa si fc ini adalah nilai minimum. Begitu pula di sini, ketika grade-nya kamu sudah jamin bahwa dia 0, ya, kita harus menentukan maksimum dan minimumnya. Bisa dilihat dari mana? Satu, kalau ini bisa dilihat dari diskriminan. Ya. Saya tulis misalkan D aja ya. Jika diskriminannya itu positif, dan perhatikan, turunan kedua terhadap X-nya itu negatif, oke ya, maka si fx0y0 sama nggak dengan yang tadi kan? Fc ya, kalau yang tadi ya. Ini kan 2 titik, karena 2 titik tidak C ya di sini. Ini polanya sama dengan yang tadi C. Maka si F ini kalau kita evaluasi di X0Y0, ya, dia merupakan apa? Ini disebut sebagai maksimum lokal. Kalau diskriminannya itu negatif, ya negatif langsung ini. Ada satu lagi kan positif, karena kita punya 2 kondisi di D positif. Yang ini ya, kalau D-nya positif dan, nah ininya negatif nih. Jadi ditentukan sebenarnya dia maksimum dan minimumnya itu tergantung ini nih. Tergantung ini. Turunan kedua terhadap X yang dievaluasi tentu di X0, Y0. Ya. Maka fx0, Y0-nya itu disebut sebagai minimum lokal. Ya, minimum lokal. Nah, gimana kalau D-nya itu atau diskriminannya negatif? Jelas kalau negatif dia merupakan saddle point atau titik balik ya. Maka si fx0 y0 kalau ini udah negatif ya, maka ini disebut sebagai saddle node atau saddle point, titik balik. Pak, maaf. Ya. Yang poin ke-1 sama kedua apa bedanya ya, Pak? Ini. Sorry, salah ininya. Tandanya, sorry. Ini salah. Lebih besar harusnya. Jadi sebentar saya perjelas dulu. Bedanya di sini. Fxx-nya negatif, yang satunya yang ini positif. Gitu, ya. Oke, thank you. Koreksinya. Nah, kemudian ini yang terakhir, kalau si diskriminannya 0, maka apa? Ya, uji ini gagal. Uji turunan pertama gagal.
Jadi kamu nggak bisa ngecek dari turunan pertama ini nih. Ini kan turunan pertama ya, grade fx0y0 sama dengan 0. Ini turunan pertama, gagal. Kamu harus uji dengan cara yang lain. Ya. Oke, siapa D? D itu diskriminannya adalah turunan kedua terhadap X, ya, dikali turunan kedua terhadap Y, dikurangi dengan FY turunan kedua terhadap Y dikuadratkan. Sorry, FXY ini harusnya ya. Bentar. Ini FXY. Karena kan tadinya kan gini, dia merupakan ini determinan ya, seperti determinan sebenarnya, bukan diskriminan. Jadi tadi saya punya matriks, misalkan si matriksnya itu yang ini fxx, kemudian ini fxy, ini fxy, ini fyy, gitu. Ini saya punya matriks ini, misalkan matriks M, katakanlah. Nah, maka determinannya di sini apa? Fx kali ini ya, fx kali fyy dikurangi dengan ini fxy dikuadratkan, fxy kuadrat. Posisinya sebenarnya ini kan turunan 2 ya, ini matriks Hessian namanya kalau kamu baca di referensi lengkapnya. Ini nanti turunan ke X dulu lalu ke Y. Kalau yang ini karena Y, sebenarnya ini turunan ke Y lalu diturunkan ke X. Tapi karena turunan X ke Y itu sama dengan turunan ke Y dulu, kemudian ke X, maka ini saya tulis sebagai turunan yang sama. Jadi nanti di sini fxy kuadrat gitu. Inilah D-nya. Dan yang menentukan maksimum minimum selain daripada D, diskriminannya harus dia positif ya. Harus positif. Nah, kamu juga harus periksa ini. Elemen pertama di sini, fxx nih. Kalau dia negatif, maka itu merupakan maksimum lokal. Kalau dia positif turunan keduanya, maka minimum lokal. Turunan kedua sebetulnya itu berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan kecepungan. Cepung atas atau cepung bawah. Dulu harusnya di variabel pertama ya. Tapi tadi di kisi-kisi nggak ada tentang kecepungan ya. Yang ada maksimum minimum, dan yang tersinggung di situ adalah naik dan turun saja. Kalau ada yang kecepungan itu dicek di turunan kedua juga kan. Turunan keduanya. Kalau dia positif, dia cepung ke atas ya. Kalau negatif bawah. Itu di yang satu variabel ya. Satu variabel. Apa? Harus saya cek dulu. Dari yang sederhana. Ya, kalau negatif, iya benar berarti ya. Dia memiliki maksimum lokal, artinya kalau maksimum lokal, berarti kan kondisinya pung kemana? Pung ke bawah ya. Pung ke bawah. Kalau dia punya minimum lokal, berarti dia cekung ke atas. Ya, sama dengan yang di sini tadi ya. Negatif. Ya. Jadi, nah, di sini tadi saya tulis sama. Nah, kalau dia turunan keduanya negatif, berarti betul ya maksimum lokal, karena maksimum lokal turunan kedua di yang pertama itu apa? Maksimum itu kan gini, di tes kecekungan coba, di tes kecekungan ini kan. Nah, berarti kan dia ya, kalau turunan ini minimum lokal kan gini, berarti dia punya minimum, ini punya maksimum. Jadi dicek dari turunan keduanya.
Oke. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan untuk materi responsi kalkulus. Bahkan ini saya nyampein terlalu banyak ya, 1,5 jam. Mestinya sifatnya responsif. Responsi ya. Nanti coba kita diskusi. Dari materi-materi ini, kira-kira ada yang mau diperdalamkah atau ada yang belum jelaskah? Silakan. Pak, saya kurang ngerti yang turunan implisit, Pak. Turunan fungsi implisit. Bentar, saya cari contoh ilustrasinya. Atau mungkin kan yang UTS tahun lalu kan dikasih soalnya dari Bu Yasi sama Bu Maria, atau mau dibahas aja, Pak? Boleh, siapa yang punya? Silakan. Sebentar ya, Pak. Pak, udah saya share di chat ya, Pak. Udah di chat ya. Bentar. Oke. Ya. Nah, mana yang ingin dibahas tadi? Yang nomor 5 dulu boleh, Pak? Boleh. Nah, saya punya soal ini. Nah, ini sebentar, saya pindahin dulu ke PowerPoint ya. Tadi saya sampai mana? Ya.
Oke. Mana saya share-nya? Ya. Oh, salah posisi. Ini malah di slide yang ini, harusnya di bawah. Nah, ya. Nah, ini saya udah pindahin. Perhatikan yang ini nomor 5 ya. Kamu punya fungsi, nah ini yang tadi kayak tadi ya. Ini fungsinya terhadap XY. Tadi saya punya WXY, tadi malah saya Z-nya. Ini contoh eksponen X kuadrat plus Y kuadrat. Gitu. Dari bagian ini, kamu harus tahu dulu turunan terhadap masing-masing. Ini yang ditanyakan kan do W do T ya. Berarti sebenarnya saya mau nyari di sini do W do T itu apa? Itu adalah do W do X ya, dikali dengan do X do T ya, ditambah dengan, kok jadi mirip gini ya, do W do Y ya, karena ini kan terhadap X, variabelnya ada 2 ya, terhadap X dan terhadap Y. Berarti saya punya aturan rantainya do W do X do T, do W do Y dikali dengan do Y do T. Gitu ya. Nah, mungkin saya coba pindah ke sini dulu. Saya pindahin W-nya siapa tadi? X kuadrat plus Y kuadrat. Terus saya punya X-nya siapa? S sin T. S sin T. Kemudian saya punya Y-nya T sin S. Y-nya apa? T sin S. Oke. Nah, kita tadi diminta untuk nyari do W do T ya. Ini berarti komposisinya karena W-nya fungsi dari XY, jadi saya punya do W do X dikali dengan do X do T ditambah do W do Y dikali dengan do Y do T gitu ya. Nah, do W do X, kamu harus tahu W ini turunkan terhadap X ya. Saya tulis dulu terpisah di sini ya. W atau saya tulis ini dulu. Kalau saya punya fx dari suatu eksponen X, berarti dia turunannya apa? Tetap. Ya kan? Turunannya tetap. Ya. Mau diturunkan beberapa kali juga dia tetap. Nah, sekarang si W nih. Dia ada merupakan fungsi dari X dan Y. Kalau tadi tetap, berarti ini juga tetap nih. Ya. W aksen atau saya tulis apa? Do W do X ini sebenarnya do ini semua, ya kan? Ini semua W-nya kan terhadap X gitu. Ini bisa dimisalkan, saya misalkan sebagai U dulu. Misalkan ya. Saya misalkan ini adalah EU biar mudah ya, EU misalkan. Berarti saya bisa katakan bahwa ini do W per do U dikali do U per do X. U-nya siapa? U-nya kan adalah X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, kalau saya turunkan W terhadap U, sama hanya dengan ini tadi, diturunkan, tetap aja kayak gitu. Ya, jadi tetap pangkat U ini, eksponen U ini, tetap eksponen U. Gitu. Nah, yang jadi masalah di sini, do U do X. Do U do X. Nah, ini kamu turunkan terhadap X nih. Ya, berarti ini yang fungsi yang diturunkan itu adalah X. Y-nya kamu anggap sebagai konstanta. Berarti yang ini aja kan. X kuadrat diturunkan. Adalah 2X. Ya, sisanya ini 0. Berarti plus 0. Jadi udah ini.
eksponen U dikali dengan 2X. Atau saya bisa tulis 2X eksponen X kuadrat plus Y kuadrat. Itu adalah do W do X-nya. Yang ini nih. Nah, ya sekarang do W do Y-nya berapa? Sama seperti yang tadi, do W do Y itu saya bisa nyatakan do W do U, do X. Do Y. Ya. Berarti do W do U-nya kan tetap sama. Eksponen U kan. Karena W-nya adalah eksponen U kan. Sekarang U-nya diturunkan ke Y. Berarti kan ini diturunkan ke Y jadinya 2Y kan. Jadi saya punya di sini 2Y eksponen X kuadrat plus Y kuadrat. Gitu. Udah, tinggal sekarang X terhadap T, nanti kita tulis belakangan. Nah, ini saya tulis, atau saya tulis dari dulu semua ya. Kita coba ke sini deh. Nah, ini saya punya X-nya kan ini. X-nya kan ini. Ya. X sama dengan S sin T. Nah, kalau X ini saya turunkan ke T, ya, ke parameter T, berarti kan ini sin sebenarnya kan, T itu. Kamu berarti mau menurunkan sin. Sin itu turunannya apa? Cos, ya kan? Berarti do X do T itu adalah ini turunin. S-nya itu seakan-akan dia koefisien kan, yang nempel dengan sin. Berarti tetap ada kan, S sama hanya dengan kamu tulis misalkan 2X kuadrat, 2-nya ini kan tetap ada kan. Ini tinggal turunan X kuadrat jadi 2X, nanti dikalikan. Nah ini S sin T itu berarti cos T. Ini adalah DX dt-nya. Lalu kalau Y-nya apa? Y-nya tadi T sin S. Nah karena yang dimaksud di sini adalah yang mau diturunkan adalah Y terhadap T, maka yang T-nya kan ini. Berarti yang jadi variabelnya T, sin S-nya itu berarti dia konstanta. Ya, seakan-akan ini 2T gitu ya. Berarti kan turunkan tinggal 2 aja. Berarti ini kalau diturunkan tinggal sin S saja. Gitu. Nah, dari sini kamu bisa tulis 2X eksponen X kuadrat plus Y kuadrat. DX dt-nya adalah S cos T. Ya. S cos T ditambah dengan do W do Y-nya adalah 2Y eksponen X kuadrat Y kuadrat. Y terhadap T-nya adalah sin S. Kamu bisa susun eksponen X kuadrat plus Y kuadratnya bisa dibuat di luar, ya, difaktorkan. Jadinya saya punya 2X S cos T ditambah dengan 2Y 2Y sin T. Sin S. Dalam kurung. Ini 2-nya bahkan bisa keluar ya. Kalau mau ini lebih simpel, 2-nya dikeluarin aja. Jadinya ini 2-nya saya hapus yang di dalam. 2-nya saya hapus. Jadi gini. XS cos T ditambah Y sin T. Y sin T ini dikali dengan 2 eksponen X kuadrat plus Y kuadrat. Oke. Nah, kayak gitu. Ya. Itu tadi Cecilia. Bisa ya? Paham ya? Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Ya. Bahkan X dan Y-nya bisa kamu substitusi lagi, tapi ya silakan aja. Maksudnya tadi kan ada X dan Y ya, dan kamu bisa substitusi itu. Sini kan ada masih ada X dan Y nih. Substitusikan aja ini nih. X-nya sin S. X-nya S sin T, Y-nya T sin S. Masukkan ke sini. Ini juga ganti ini. Biar maksudnya selaras semuanya dalam bentuk parameter. Gitu. Ya, dalam bentuk parameter si S dan T. Gitu. Oke. Ada lagi? Ada lagi yang mau dibahas?
Untuk yang cari XY itu gimana, Pak? XY yang mana? Soal yang sebelumnya yang jika cari X, maka sisanya parameter. Jika cari Y, otomatis XY. XY-nya parameter juga. Itu jika digabungin jadi XY, itu otomatis sama atau beda? Oh, kalau dia jadi XY. Kalau jadi XY. Ya. Misalkan si W-nya itu adalah ini. Ya. Ya, berarti dia diperlakukan aturan pencarian di sini aturan kali ya berlakunya di sini ya. Misalkan begini, saya punya yang ini aja ya, atau saya tulis yang sebagian lagi dikit ya. Misalkan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah XY gitu ya. Nah, di sini kamu mau nyari apa? Kan? Mau nyari apa dulu nih kondisinya? Kalau kamu mau nyari do X saja dari sini, ya, do X saja dari sini, tinggal kamu lihat yang variabel X, ya. Yang lainnya dianggap konstan. Berarti di sini saya punya 2X, ini berarti kan konstan, 0 berarti kan. Terus di sini siapa yang variabel? Ya X, berarti yang Y-nya konstan. Berarti XY sama hanya dengan kamu mau nulis 2X. Gitu. Ya. 2X berarti nanti 2 kan? Kalau diturunkan, nah ini Y aja berarti kan, plus Y. Nah, ini kalau mau yang dicarinya do X. Do Y sama. Berarti ini adalah 2Y ditambah X sekarang. Ya. Nah, masalah itu terjadi seperti yang saya katakan tadi harus menggunakan aturan kali ketika ini merupakan fungsi implisit. Ya, jadi si Y-nya itu merupakan turunan terhadap X juga, fungsi terhadap X juga gitu. Ya, ini kan beda cerita ya. Kalau kayak gini kan fungsi W dia bergantung pada dua variabel X dan Y. Nah, kalau dia punya gini, turunan fungsi implisit, ya, saya punya fungsi misalkan fungsinya begini, X kuadrat plus Y kuadrat plus sama kan, XY. Sama dengan 7 misalkan. Tentukan dy dx-nya. Nah, kalau ini kan dy dx, otomatis dia sudah mengklaim si y itu merupakan fungsi terhadap x. Berarti di sini ada perkalian antara x dengan fungsi yang mengandung x-nya kan, y yang merupakan fungsi terhadap x juga. Maka di sini saya harus mengerjakan d dx x kuadrat plus y kuadrat plus x dot y ya. Ini sama dengan d dx juga dari 7. Yang ini kan bisa dipartisi ya. Jadi yang ini yang potnya, atau saya tulis juga detail nggak apa-apa. Ini jadi saya punya d dx dari x kuadrat gitu ya. Ditambah dari d dx dari y kuadrat. Ya, ditambah dengan, nah ini yang bermasalah nih. Hati-hati, nanti harus dibedakan ya. Ini saya tulis saja langsung sama kamu ya. Nah, jadi tergantung dari apa yang mau dicarinya. Kalau kayak gini terhadap X ya itu tadi dia dianggap sebagai suatu parameter yang tadi saya katakan. Ini di dua variabel, fungsi dua variabel. Tapi kalau saya nyatakan sebagai fungsi implisit ya, bahwa si Y ini yang merupakan satu fungsi terhadap X juga, maka itu kamu harus perlakukan ini sebagai aturan perkalian. Ya, jadi di sini apa nih? Yang ini terhadap X berarti saya punya 2X gitu ya. Ditambah dengan, nah yang ini jadinya ddx, jadi Y kuadrat berarti saya punya 2Y yang dari luarnya. Kemudian dy dx kan. Seakan-akan gini, U-nya sama dengan Y kuadrat. Berarti saya mau mencari du dx ya. Atau saya mau nyari apa? Du dx itu ya, ini seakan-akan gini kan, atau saya mau nyari dy dx ya, dari sini itu adalah du dy dikali dengan dy dx gitu maksudnya ya. Du dy berarti ini terhadap y diturunkan jadi 2y
Lalu ini dy dx-nya ya tulis, nggak ada kan. Formulasinya kan kita nggak tahu y-nya dia fungsi terhadap x-nya seperti apa. Jadinya di sini 2y dy dx saja tulis. Gitu. Sama hanya dengan kita mau memperlakukan yang ini nih. Ini berarti turunan, kalau kamu punya seperti ini, berarti kamu lakukan aturan perkalian. Turunkan si X nih, yang pertama nih, kita turunkan si X, berarti saya punya apa? 1 ya kan? Si X diturunkan ke X. Jadi kalau mau ditulis begini sebenarnya. D dx dari X, itu turunan terhadap X, terus ini Y-nya terpisah ditambah dengan si X-nya nggak diturunkan dikali dengan turunan si Y-nya. Nah, ini perlakuannya seperti ini. Ya, jadi saya punya 2X plus 2Y dy dx ditambah dengan, ini kan 1 ya. Dx diturunkan terhadap X ya 1, jadinya Y aja. Ditambah dengan X yang ini dy dx. Sama dengan 0. Ini dikolek nih. Kamu udah punya dy dx-nya. Jadinya kamu kolek dy dx, jadinya 2y plus x. Ya, ini kan perkalian ya. Ini ditambah dengan 2x plus y yang ini. Ya, sama dengan 0. Atau saya bisa ubah dia menjadi dy dx 2y plus x sama dengan min dari 2x plus y. Dan saya bisa tulis dy dx-nya adalah min 2x plus y. Sorry, ini kurungnya di depan sini ya. Karena negatifnya di depan. 2x plus y dibagi dengan ini 2y plus x. Dalam kurung 2y plus x. Gitu ya. Jadi bedakan perlakuan antara fungsi peubah banyak, ya, variabel yang banyak, multivariabel, ya, dengan fungsi implisit. Kalau dia merupakan fungsinya fungsi 2 variabel saja tanpa diketahui y-nya itu merupakan fungsi dari siapa, ya, maka perlakukan seperti ini kondisinya, bahwa si x kalau diturunkan ke x berarti si y dianggap sebagai suatu parameter atau suatu konstanta, ya. Kalau dia diturunkan ke y, maka si x yang dijadikan sebagai parameter gitu atau konstanta, ya. Tapi ketika kamu diminta untuk mencari fungsi implisit yang ada di dalamnya, ada fungsi implisitnya, berarti y di sini dinyatakan sebagai x. Siapa yang ngomong itu? Ini pernyataan ini, Li. Pernyataan tentukan dy dx. Dy dx-nya dari si persamaan ini. Ini sudah menyatakan bahwa si y itu dia merupakan fungsi terhadap x, gitu. Ya, jadi pernyataan ini selain perintah untuk mencari turunan pertama, dia juga suatu pernyataan yang mengatakan bahwa y-nya itu merupakan fungsi terhadap x. Jadinya di sini kamu perlakukan seperti halnya aturan perkalian yang ada ux vx kan. Nah, kalau kamu punya ux vx itu kan ini misalkan f ya, x gitu, maka kan f aksennya itu apa? Aturan kali kan. U aksen v ditambah v aksen u. Ini yang ada di sini. U aksen v ditambah x-nya itu adalah tadi apa? U v aksen. Gitu ya. Bisa dipahami? Ya, sudah dipahami, Pak. Oke. Sip. Oke. Ada 3. Gimana? Sudah siap? Kira-kira? Mana panitianya? Iya, Pak. Naura. Gimana, Naura? Sudah cukup? Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Dari saya cukup. Mungkin dari yang lain gimana?
Berarti sudah siap untuk ujian onsite kalkulus ya. Tanggal berapa? Tanggal 17, Pak. Nah, ada waktu 7 hari lagi ya. Silakan untuk dipelajari kembali mana nih yang kira-kira kita punya bolong ya. Bolongnya ada di mana gitu. Mestinya ya tadi responsi ya kamu nanya aja sih dan kamu sudah tahu mana yang bolongnya gitu. Tapi dengan saya memaparkan begitu banyak juga materi dari awal sampai materi UTS ya, itu ternyata nggak ada respon yang banyak juga gitu kan. Jadi mungkin nggak tahu mana yang bolongnya di mana gitu. Ya kalau sudah belajar harusnya tahu nih posisi yang bolong, oke di sini yang bolongnya nanti akan saya tanya. Ya, tadi misalkan Cecilia ada yang bolong nih di daerah sini nanya langsung. Terus dia apa tadi yang nanya Calvin ya, yang nanya itu di yang fungsi XY bagus itu seperti itu nanyanya. Berarti udah tahu mana yang bolongnya, di sebelah mana yang bolong. Yang lain mungkin apa tidak tahu mana yang bolongnya atau mungkin udah semuanya nggak ada bolongnya. Ya syukur-syukur kalau tidak ada bolongnya sama sekali, ya berarti itu udah siap melaksanakan tes kalkulus, iya kan? Oke, ada lagi. Nora, gimana? Lanjutannya gimana? Oh, oke. Berarti udah cukup ya buat semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak kepada Pak Dani Suhandi atas materi yang sudah disampaikan. Setelah ini kita akan memasuki sesi absen buat exit tiket. Diharapkan teman-teman boleh isi exit tiketnya ya. Oke, berarti dari saya cukup ya. Saya izin live ya. Nora. Makasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, ya sukses ya untuk ujiannya.